Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Pumadari dengan NIM 19043097. Saya akan menjelaskan tugas pertemuan minggu ke-15 Sistem Informasi Manajemen. Kasusnya yaitu tentang The Global Internet Goes Multimedia. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa suara dan video menjadi alat komunikasi utama melalui internet? Jawabannya adalah karena suara dan video lebih efektif untuk dipahami dengan jelas oleh masyarakat dibandingkan dengan teks terkhusus untuk orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Ini dapat membantu kita berkomunikasi dengan seseorang atau sekelompok orang seperti yang akan kita lakukan dalam kehidupan nyata. Namun, ketika kita berkomunikasi secara virtual, kita tidak harus 100% hadir dengan orang yang kita komunikasikan, yang berarti kita menjadi lebih produktif dan bisa melakukan hal-hal lain pada saat yang sama dengan obrolan video atau mengirim audio catatan. Saat ini orang-orang lebih menghargai waktu. Jadi audio dan video bisa dijadikan solusi untuk berkomunikasi online ketika kita sedang melakukan beberapa tugas secara bersamaan dan tetap produktif. Selain itu, ada alasan lainnya karena tidak mampu menggunakan komunikasi lain. Seperti yang kita ketahui, anak-anak mulai berbicara terlebih dahulu dan kemudian belajar menulis. Oleh karena itu, jika kita sedang dalam perjalanan bisnis dan ingin mengirim informasi kepada anak yang berusia 5 tahun, kita mungkin bisa menggunakan pesan audio. Kita hidup di negara maju, dan meskipun sudah umum bagi kita orang dewasa untuk menulis ke siapapun di sekitar kita, namun buta huruf adalah masalah utama di negara berkembang. Beberapa bahasa memiliki struktur yang sangat luas, dan cara yang lebih mudah adalah menggunakan komunikasi suara. Dengan suara dan video, kita dapat melihat keadaan yang sebenarnya dari seluruh penjuru dunia. Pertanyaan yang kedua, bagaimana tren ini berdampak pada perusahaan yang mencoba menjalankan bisnis di seluruh dunia? Bagaimana hal itu akan mempengaruhi cara mereka menjalankan bisnis dan berinteraksi dengan pelanggan? Jawabannya adalah, dampak dari tren ini adalah perusahaan yang menjalankan bisnisnya memberikan kemudahan untuk penyampaian informasi, bahwa barang yang mereka kirim telah sampai melalui via online seperti WhatsApp. Dengan adanya media suara dan gambar, pelanggan dapat memilih dengan cermat dan dapat meningkatkan promosi terhadap suatu bisnis yang dijalankan. Sebelum tahun 2020, perusahaan menggunakan email dan pesan teks antar rekan kerja, tetapi pandemi telah mengubah aturan main. Perusahaan sekarang menjadwalkan panggilan konferensi harian, obrolan video, dan pertemuan virtual di seluruh dunia. Keuntungannya adalah kita tidak perlu buru-buru pindah kerja karena bisa dilakukan secara virtual. Banyak perusahaan mempertahankan struktur online. Ini karena struktur online lebih nyaman dan memakan waktu lebih sedikit, yang meningkatkan produktivitas karyawan dan memungkinkan kita untuk fokus pada tugas lain. Tren baru juga mengubah perspektif tentang bagaimana dukungan pelanggan diberikan, karena setiap perusahaan ingin membuat pelanggannya siap untuk memaksimalkan pengalaman bisnis mereka. Dengan adanya metode komunikasi audio dan video tool, lebih nyaman dan menyenangkan bagi pelanggan. Masalah besar adalah kendala bahasa bagi sebagian orang yang lebih suka menggunakan teks. Jadi, luangkan waktu untuk memahami apa yang perlu kita lakukan. Keuntungan lainnya adalah kita harus mengingat semua langkah dengan baik saat mendengarkan tugas dalam panggilan video dengan pengelola. Namun, jika kita berkomunikasi melalui SMS,
kita dapat membacanya kembali untuk memahami apa yang harus dilakukan. Dan yang ketiga, yaitu jenis perusahaan apa yang mungkin mendapatkan keuntungan dari internet yang lebih multimedia. Jawabannya adalah semua perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari internet yang lebih multimedia, karena mereka harus melakukan transisi dan banyak peluang untuk membuat dan menerapkan alat pemasaran. Saat ini, setiap perusahaan dapat memanfaatkan lebih banyak multimedia internet jika mereka tahu cara mempromosikan diri di platform sosial seperti Facebook, Instagram, atau Twitter. Industri pemasaran memiliki keunggulan kompetitif yang sangat besar dengan peningkatan komunikasi audio dan video. Sekian jawaban dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.